Anjen turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjen boga martabat, kemenang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Lamun anjen nyembah-nyembah ka bangsa lian, jati kasih dikucunti, letik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna, siang ulah ka bangsa deungeun, jadi kekeset bangsa deungeun. Balikeun si ajaran Siliwangi sia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Wedak Tong Tien, salam kebajikan, Rahayu Sagung Dumati. Salam Nusantara. Para pemirsa umat sedharma yang berbahagia. Video yang barusan tadi kita saksikan bersama adalah cuplikan video dari pidatonya Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah acara di Bogor ya. Dan kalau kita simak bersama, isi dari video tersebut adalah ingin membangkitkan kembali semangat dari anak-anak bangsa, keturunan leluhur Nusantara untuk kembali ke jati diri, untuk kembali memuliakan leluhur kita, untuk kembali menghormati siapa yang memang layak dihormati. Dan video tadi juga berupa peringatan agar kita tidak menghamba, tidak menyembah bangsa lain, bangsa asing, menyembah ke bangsa dengon. Ya, walaupun ada yang menilai videonya itu politis, ya, tapi saya tidak akan ikut terkait dengan masalah politiknya, karena memang Kang Deddy Mulyadi adalah seorang politisi yang kemarin terpilih, ya, dengan suara yang sangat luar biasa, suara yang mutlak, memenangkan pemilu kada di Provinsi Jawa Barat. Selamat untuk Kang Deddy. Sahabat Romi, menarik apa yang disampaikan oleh Kang Deddy, bahwa selama ini kita memang mengagung-agungkan bangsa lain, bangsa asing, sementara bangsa kita sendiri, leluhur kita sendiri, kita mengagung-agungkan leluhur orang lain, leluhur bangsa asing, bangsa lain, sementara leluhur kita sendiri diinjak-injak, leluhur kita sendiri dihina-hina, dinistakan. Nah ini sebenarnya itu adalah penjajahan yang tidak terlihat, penjajahan yang disamarkan dengan berbagai macam doktrin agama. Pada video sebelumnya saya menyampaikan, ya, mengutip pendapatnya tokoh besar kita, sang proklamator Bung Karno, kalau jadi Islam jangan jadi Arab, kalau jadi Hindu jangan jadi India, kalau jadi Kristen jangan jadi Eropa. Ini sesungguhnya juga peringatan juga agar kita bisa kembali ke jati diri kita sebagai penerus leluhur Nusantara. Nah, sahabat Romi, saya di sini tidak akan banyak membahas soal itu. Saya hanya ingin membahas kenapa kok mereka yang berasal dari asing dengan mudahnya, ya, dengan mudahnya bisa membodohi bangsa kita. Mereka kemudian membuat suatu strategi dengan mengaburkan sejarah, bahkan peninggalan leluhur kita itu diganti dengan makam-makam yang berasal dari leluhur mereka, yang dikaburkan dengan makam leluhur mereka, padahal makamnya palsu. Dan sekarang sudah banyak terbukti sehingga banyak yang dibongkar. Nah,
bisa seperti itu? Mungkin salah satu alasannya adalah karena mereka memanfaatkan keramahan bangsa kita. Karena mereka memanfaatkan sikap baik dari para leluhur kita. Mereka dulu datang ke sini diterima dengan baik, ya, diterima dengan ramah, ya, tetapi di balik itu mereka memiliki tujuan untuk ya melemahkan budaya kita dan ingin mengagungkan budaya mereka. Nah, ini kalau dalam ungkapan Jawa itu namanya diweneyati ngerogoh rempelo, ya, diweneyati ngerogoh rempelo, ya, atau dalam bahasa Indonesia dikasih hati malah minta jantung. Mereka sudah diberikan panggung, mereka sudah diberikan kesempatan untuk hidup di bumi Nusantara ini, tetapi kesempatan itu justru dimanfaatkan untuk mengambil sesuatu yang paling penting dalam masyarakat kita, yang paling penting di dalam rakyat Nusantara, yaitu budaya. Ya. Karena ini adalah rohnya, ya. Karena ini adalah rohnya dari suatu bangsa. Maka ini menjadi sangat urgent. Jawabannya apa? Jangan biarkan mereka menindas budaya kita. Jangan biarkan lagi mereka memainkan panggungnya untuk menghilangkan budaya kita. Jangan biarkan mereka untuk memutuskan tali, ya, keturunan leluhur kita. Jangan dibiarkan. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah, ya, kita sekarang sudah sadar banyak rakyat Nusantara, masyarakat adat Nusantara itu sekarang sudah mulai sadar bahwa ini adalah penjajahan gaya baru. Di video sebelumnya saya sudah mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin mengajak, ya, siapapun panjenengan, warga Nusantara, apapun suku panjenengan, apapun agama panjenengan, ya, sekali lagi ini tolong jangan dikait-kaitkan dengan mempertentangkan antara agama dengan budaya lokal. Tidak ada. Ya, ini adalah murni penjajahan dari orang asing yang ingin mengambil sesuatu yang paling penting dari bangsa kita. Ini adalah upaya untuk melemahkan kita, upaya untuk menindas leluhur kita. Jadi saya ingin mengajak, monggo, mari kita bersatu padu masyarakat Nusantara untuk bisa kembali ke jati diri. Ya, tanpa harus kita merubah keyakinan kita, tanpa harus kita mengubah agama kita. Ya, apapun agama panjenengan, silahkan, karena memang itu sudah dijamin oleh undang-undang, ya. Tetapi yang paling penting adalah jangan meninggalkan leluhur kita. Mari kita sekarang menggali kembali, ya, mungkin di tempat kita berada ada upaya-upaya untuk yang dilakukan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tadi dari asing tadi ingin melemahkan budaya dan ingin menindas leluhur kita. Itu yang harus kita perangi, yang harus kita counter, ya. Jadi kita harus mengcounter dengan cara yang cerdas, tidak perlu perang, nanti malah perang saudara. Ya, kita mengcounter dengan narasi-narasi yang memang ingin membangkitkan semangat kita untuk
ngeleluri untuk kembali kepada jati diri kita. Dan bagi teman-teman masyarakat Nusantara yang sudah terlanjur barangkali membela mereka yang ingin melemahkan leluhur kita, ayo segera sadar kembali. Panjenengan semua ikut mengikuti mereka itu akan tetap jadi keset, ya, seperti yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi tadi, ya. Jadi sebaik apapun panjenengan mengikuti mereka, tidak akan pernah menjadi bagian dari leluhur mereka, dan panjenengan akan tetap dinomor 2-kan, dinomor 3-kan, dan seterusnya. Kenapa? Karena memang itulah gaya penjajah. Apapun penjajahannya, dari penjajahan zaman Belanda, penjajahan zaman Jepang, ya, penjajahan penjajahan budaya tadi, intinya adalah memang mereka ingin menganggap pribumi itu nomor 2, mereka nomor 1. Nah, ini yang harus kita waspadai, sahabat, ya. Jadi dimanapun panjenengan semua, mari kita sadar, ayo kita kembali, ya, kita bersatu sebagai masyarakat Nusantara. Kitalah pewaris dari Nusantara ini, bukan mereka. Itu yang harus kita pahami. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal yang kurang. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadu 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 sancai sancai sancai. Rahayu Sagung Dumadi.